Di tengah keramaian terminal yang tak pernah tidur, berdirilah sebuah gerobak kecil berisi mainan plastik murah, gasing berwarna-warni, mobil-mobilan dari kaleng, dan balon yang digantung dengan tali rafia. Di balik gerobak itu, seorang pria parubaya bernama Sigit menatap kerumunan dengan mata yang tampak teduh, namun menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Ia tampak seperti pedagang biasa, berbaju lusuh dengan topi pudar, namun ada aura aneh yang mengikuti langkahnya, seolah udara di sekitarnya selalu bergerak mengikuti dirinya. Para pedagang mengenal Sigit bukan hanya sebagai penjual mainan keliling. Mereka mengenalnya sebagai sosok yang selalu muncul ketika masalah terjadi. Ia tidak pernah meminta imbalan, tidak pernah membalas pujian, dan tidak pernah marah. Namun semua orang tahu, jika seseorang menyakiti pedagang kecil, Sigit akan muncul dari balik keramaian seperti bayangan yang sudah menunggu sejak lama. Pagi itu, seperti biasa, Sigit duduk di kursi plastik yang sudah retak, memoles mainan kayu yang ia buat sendiri. Tangan kasarnya bergerak lembut, seolah mainan itu memiliki nyawa yang harus dijaga. Sesekali ia tersenyum kepada anak-anak yang berhenti melihat mainan-mainan murahnya, senyum yang menenangkan, membuat siapapun merasa aman berada di dekatnya. Namun bagi mereka yang peka, ada sesuatu yang janggal pada diri Sigit. Gerakannya terlalu tenang, terlalu mantap, seperti seseorang yang telah melalui ratusan pertarungan dalam hidupnya. Saat seseorang berjalan terlalu cepat di dekatnya, Sigit otomatis menggeser kursi sedikit, menghindar dengan refleks yang tak mungkin dimiliki seorang pedagang biasa. Pedagang-pedagang lain hanya saling pandang, mereka tak berani bertanya tentang masa lalu Sigit. Semua orang tahu, ada luka yang tidak boleh diusik. Keramaian terminal pagi itu begitu padat, teriakan kernet, suara klakson angkot, pedagang menawarkan dagangan, dan anak-anak berlarian di antara kaki orang dewasa. Tapi di tengah semua kebisingan itu, Sigit seperti pulau sunyi yang tidak tersentuh hiruk-pikuk. Ia mengamati setiap sudut terminal seperti seorang penjaga yang sedang mengawasi wilayahnya. Tiba-tiba, terdengar suara ribut di dekat halte angkot. Seorang pemuda berusaha mencuri dompet seorang ibu tua. Orang-orang hanya menonton, terlalu takut untuk ikut campur. Namun sebelum pencopet itu sempat kabur, sebuah tangan kokoh muncul dan menghentikan gerakannya. Tangan itu milik Sigit. Tanpa mengeluarkan kata-kata, ia memelintir pergelangan si pencopet, membuat pemuda itu berlutut kesakitan. Semua terjadi begitu cepat, seperti gerakan refleks seorang ahli bela diri. Pencopet itu menatap Sigit, dan seketika wajahnya pucat. Entah apa yang ia lihat di mata pria parubaya itu, ketenangan mematikan, atau mungkin sesuatu yang lebih gelap. Sigit tidak memukulnya, tidak membentaknya. Ia hanya berkata perlahan, "Pergi. Jangan kembali." Pemuda itu langsung kabur seperti melihat hantu, membuat orang-orang yang menyaksikan kejadian itu merinding dalam diam. Setelah itu, seolah kejadian barusan tidak pernah terjadi, Sigit kembali duduk di kursinya. Ia mengambil mainan gasing dan memulasnya dengan cat merah. Tidak ada yang berani mendekat untuk menanyai apa yang baru saja ia lakukan. Karena bagi mereka, Sigit bukan hanya penjual mainan, ia adalah penjaga tak terlihat dari terminal ini. Pria misterius yang diam-diam membawa beban masa lalu yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Sejak insiden pencopet pagi itu, para pedagang mulai melirik ke arah Sigit dengan rasa kagum bercampur takut. Mereka berusaha terlihat sibuk, namun telinga mereka menangkap setiap gerakan dan hembusan napas Sigit. Bagi mereka, Sigit bukan lagi hanya penjual mainan, ia adalah penjaga tanpa mahkota, penguasa tanpa gelar, yang kekuatannya baru terlihat ketika keadaan terancam. Meskipun begitu, Sigit sendiri tampak tidak peduli. Ia tetap memoles mainan kayu dengan tenang, seolah tak ada apapun yang terjadi. Di balik gerobak sayur, dua pedagang berbisik pelan. "Aku lihat sendiri tadi, pencopet itu seperti kena petir," kata salah satunya. Sigit nangkep tangannya kayak manusia nangkep nyamuk. "Cepat banget," pedagang satunya mengangguk, menelan ludah. "Memang, katanya dulu dia bukan orang sembarangan. Ada cerita dia pernah jadi jawara di daerah asalnya." Bisik-bisik itu tidak pernah diceritakan langsung kepada Sigit, tapi menyebar cepat seperti angin yang membawa rahasia gelap. Beberapa pedagang mencoba merangkai kisah masa lalu Sigit, meski tak ada satupun yang benar-benar tahu kebenarannya. Ada yang berkata ia mantan pendekar yang memilih hidup sederhana. Ada pula yang bilang ia lari dari masa lalu yang penuh darah. Bahkan ada cerita ia pernah menjadi pemimpin kelompok tertentu sebelum memutuskan menghilang tanpa jejak. Semua cerita itu membuat Sigit semakin misterius,
sosok yang semakin sulit ditebak. Namun bagi mereka yang sudah lama bersama Sigit, ada satu hal yang pasti, selama Sigit berada di terminal, tak ada preman berani macam-macam. Bahkan preman-preman kecil yang biasa memeras pedagang pun memilih menghindar, seolah aura Sigit saja sudah cukup memberi peringatan. Tapi mereka semua menyadari satu hal, ketenangan itu tidak akan berlangsung lama. Terminal adalah tempat sempurna bagi mereka yang haus kekuasaan, dan kabar tentang daerah ini yang, tanpa penjaga, pasti sudah menyebar. Siang itu, seorang pedagang mie ayam menghampiri Sigit dengan tatapan waspada. "Git, aku dengar kabar nggak enak," bisiknya. Sigit hanya menoleh sambil terus memegang mainannya. Katanya ada kelompok preman baru mau masuk. Pemimpinnya, Herman, yang brutal itu. Nama itu seperti membawa udara dingin yang tiba-tiba merayap di kulit. Para pedagang lain yang mendengar langsung menunduk, takut nama itu memanggil bahaya. Sigit tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya menghela napas pelan, seolah kabar itu sudah ia duga sejak lama. "Terminal ini selalu menarik orang seperti dia," ujar Sigit lirih. "Orang yang butuh takut, datang ke sini untuk menakuti." Pedagang mie ayam menatapnya. Ada rasa takut namun juga harapan, karena jika ada seseorang yang bisa menghadapi Herman, hanya satu orang, Sigit. Namun di sudut terminal, ada sepasang mata yang memperhatikan Sigit dengan penuh kebencian. Seorang pria muda berjaket hitam, tangan terlipat, seolah mengukur kekuatan Sigit dari kejauhan. Ia bukan pedagang, bukan pelanggan. Ia seorang pengintai, bagian dari kelompok besar yang akan datang. Tanpa sadar, ia telah melihat bagaimana pencopet tadi dibuat tak berdaya oleh Sigit, dan laporan itu akan sampai pada telinga Herman malam ini juga. Terminal yang semula tenang kini seperti berada dalam hitungan mundur menuju badai besar. Para pedagang merasakan angin yang berbeda, angin yang membawa firasat buruk. Sementara Sigit, dengan tatapan tajam yang tersembunyi di balik senyum kecilnya, tahu bahwa masa damai di terminal ini hampir berakhir. Dan ia bersiap, meski tanpa suara, untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap daripada pencopet atau preman kecil. Sesuatu yang akan memaksa masa lalunya muncul kembali. Siang menjelang sore ketika suasana terminal tiba-tiba berubah. Angin yang tadinya ramai membawa bau makanan dan keringat, kini terasa berat dan menekan. Para pedagang mulai gelisah tanpa tahu alasan pastinya. Dari kejauhan, langkah-langkah berat terdengar, semakin lama semakin jelas. Orang-orang menoleh, dan dalam hitungan detik, keramaian itu berubah menjadi keheningan yang menakutkan. Karena dari pintu utama terminal, Herman dan kelompoknya memasuki area, seperti kawanan serigala yang baru mencium bau. Mangsa, Herman berjalan paling depan, tubuhnya tinggi, tegap, penuh tato, dengan mata yang menyala seperti bara api. Wajahnya dipenuhi luka-luka lama, tanda hidup di balik jeruji bukanlah masa yang ia jalani dengan tenang. Setiap langkahnya seperti mewakili kehancuran, dan setiap orang yang berada di jalurnya otomatis menyingkir. Di belakangnya, belasan anak buahnya ikut masuk, sebagian membawa tongkat besi, sebagian lagi dengan rantai di tangan, pamer kekuasaan seperti baru mendapatkan dunia. Para pedagang saling berbisik gugup. Mereka pernah mendengar nama Herman, namun tak pernah menyangka pria itu akan menginjak terminal ini. Karena Herman bukan preman biasa. Ia adalah legenda dalam dunia gelap, kejam, brutal, dan tidak punya rasa takut. Banyak cerita tentangnya yang membuat tulang belakang merinding, mulai dari mematahkan tangan orang hanya karena menatapnya terlalu lama, sampai memeras pasar demi uang rokok. Dan kini, legenda kegelapan itu berdiri di tengah terminal mereka. Herman berhenti di depan deretan kios, menatap sekeliling dengan senyum sinis. "Tempat ini, kosong," katanya pelan, namun suara itu cukup membuat dada orang-orang terasa sesak. "Cocok untuk jadi wilayahku." Para pedagang menunduk, berusaha tidak menarik perhatian. Namun Herman melihat mereka satu persatu, seperti predator yang sedang memilih korban pertama. Pedagang mie ayam yang tadi bicara pada Sigit langsung menurunkan kepala, tangannya bergetar. Anak buah Herman mulai menyebar, memeriksa setiap kios, menyingkirkan barang dagangan seenaknya. Ada yang menendang ember berisi es batu, ada yang mendorong pedagang sayur hingga jatuh. Tidak ada yang berani melawan. Tidak ada yang berani berteriak. Di balik ketakutan itu, satu nama terlintas di pikiran semua orang, Sigit. Namun anehnya, ia masih duduk di tempatnya, mengamati dengan tatapan diam yang sulit dibaca. Salah satu anak buah Herman akhirnya melihat Sigit.
Ia menyenggol temannya dan menunjuk ke arah pria parubaya itu. Itu dia, penjual mainan yang katanya jago. Mereka tertawa, meremehkan. Namun Herman tidak tertawa. Ia menatap Sigit lama, memperhatikan sosok yang tampak terlalu tenang untuk ukuran seseorang yang daerahnya akan direbut paksa. Mata Herman menyipit, menilai, menganalisis, seolah ia bisa merasakan aura berbeda yang keluar dari pria sederhana itu. Ketegangan di udara semakin menebal. Orang-orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Karena bagi mereka, pertemuan antara Herman dan Sigit bukan sekadar konflik biasa, ini adalah benturan dua dunia, dua kekuatan, dua masa lalu gelap yang saling berhadapan. Dan semua orang tahu, jika dua raksasa ini bertabrakan, terminal ini tidak akan pernah sama lagi. Herman akhirnya melangkah mendekati Sigit, berhenti hanya beberapa langkah di depan gerobak mainan itu. Jadi, kau yang katanya jaga tempat ini. Suaranya rendah, namun mematikan. Sigit menatapnya tanpa gentar, tanpa senyum, tanpa takut, tatapan seseorang yang telah melihat ratusan wajah seperti Herman sebelumnya. Dan dalam keheningan itu, semua orang tahu, badai besar baru saja tiba. Keributan pecah tak lama setelah Herman dan kelompoknya menyebar ke seluruh sudut terminal. Dengan suara lantang dan kasar, Herman menabuh tong sampah hingga semua orang menoleh. Dengar, teriaknya, suaranya bergema seperti pukulan palu di kepala. Mulai hari ini, terminal ini di bawah pengawasanku. Kalian semua wajib bayar uang keamanan. Suaranya membuat pedagang tua, ibu-ibu, hingga para sopir angkot tersentak ketakutan. Semua tahu, jika Herman sudah bicara begitu, tak ada tawar-menawar. Anak buah Herman langsung bergerak seperti mesin pemeras uang. Mereka mendatangi setiap kios, memaksa pedagang menyerahkan uang tunai. Mereka menahan kerah baju pedagang yang tak mampu membayar, membentak, mengancam, dan sesekali memukul tanpa ampun. Teriakan pedagang terdengar satu persatu, menghancurkan kedamaian yang selama ini dijaga Sigit. Suara barang dagangan jatuh, tubuh didorong, dan tangis anak kecil menyatu menjadi satu kemelut yang menyayat. Seorang pedagang gorengan perempuan, yang hanya mengandalkan pendapatan harian untuk makan, menangis sambil memohon, "Bang, saya benar-benar nggak punya uang segitu." Namun anak buah Herman hanya tertawa lalu menendang gerobaknya. Minyak panas tumpah, pisang goreng berserakan di tanah, dan perempuan itu menjerit panik. Orang-orang menonton dari jauh, ingin menolong namun takut nyawa mereka melayang. Di sisi lain, pedagang tua yang pincang, yang pernah ditolong Sigit, ditarik paksa oleh dua preman. "Bayar, cepetan, jangan bikin gue emosi." Bentakan itu menggema, membuat pedagang tersebut gemetar hebat. Ia berusaha merogoh kantongnya, tapi tangannya bergetar terlalu parah. Salah satu preman memukul dadanya dengan keras hingga ia tersungkur ke tanah. Para pedagang yang melihatnya menutup mulut, ngeri. Semua melihat ke arah tempat di mana Sigit duduk, berharap. Namun Sigit masih duduk di kursinya, tampak tenang seperti batu karang. Ia memandang kejadian itu tanpa bergerak, hanya matanya yang berubah. Tatapan tenang itu kini berubah lebih tajam, lebih gelap. Seakan setiap tindakan Herman dan anak buahnya masuk ke dalam kepala Sigit seperti bara api yang membakar seluruh sabarnya. Para pedagang terus mencuri pandang ke arahnya, berharap setiap saat ia bangkit. Herman, yang sedang memungut uang dari kios rokok, menengok ke arah Sigit dan menyeringai. "Tuh, si penjual mainan cuma bisa nonton," katanya keras, sengaja agar terdengar oleh semua orang. Ia mendekati para pedagang yang ketakutan, lalu menambahkan, "Legenda apaan? Cuma omong kosong." Anak buahnya tertawa keras, penuh kesombongan. Beberapa pedagang menunduk lebih dalam, cemas kalau Sigit akan diprovokasi secara langsung. Suara rintihan, tangis, dan bentakan semakin brutal. Terminal berubah menjadi arena teror. Pedagang yang biasanya berteriak menawarkan dagangan kini terbungkam, tak berani bersuara sedikit pun. Seorang anak kecil menangis keras karena boneka plastiknya direbut preman muda yang ingin main sebentar. Semua itu membuat suasana semakin mencekam, seolah kegelapan menyelimuti terminal sepenuhnya. Dan di tengah kekacauan itu, Sigit akhirnya bangkit. Perlahan, tanpa suara, tanpa gerak berlebihan, namun bangkitnya itu membuat beberapa pedagang spontan menahan napas. Ada sesuatu dalam cara ia berdiri, bukan amarah biasa, tetapi ketenangan yang begitu mematikan. Para preman masih belum menyadari bahwa badai yang mereka ciptakan, baru saja membangunkan sesuatu yang sangat berbahaya.
Sigit berdiri di samping gerobak mainannya, namun tidak bergerak ke arah manapun. Matanya memandangi kekacauan yang terjadi, pedagang ditarik paksa, dagangan berserakan, tangis anak kecil pecah di udara, namun tubuhnya tetap diam bagai patung batu yang tidak tergoyahkan. Para pedagang yang melihatnya merasa bingung sekaligus cemas. Mereka tahu Sigit kuat, mereka tahu Sigit adalah pelindung mereka, lalu mengapa ia hanya berdiri? Mengapa ia tidak bertindak? Seorang pedagang sayur yang gemetar memandangi Sigit sambil memegang lengannya yang memar. "Git, kenapa kau diam saja?" bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Namun Sigit tidak menjawab, ia hanya memejamkan mata sejenak, mengatur napas panjang, seakan sedang menahan badai yang ingin meledak dari dalam dirinya. Para pedagang semakin bingung. Bukankah ini saatnya Sigit turun tangan? Bukankah ini saatnya ia menyelamatkan mereka? Tapi Sigit tetap tak bergerak. Di tengah jarak beberapa meter, Herman memperhatikan Sigit dari balik tawa kemenangan. Ia memicingkan mata, seolah ingin memahami mengapa. Pria itu sama sekali tidak menantangnya balik. "Lihat itu," seru Herman kepada anak buahnya sambil menunjuk Sigit. Orang yang katanya penjaga terminal. "Diam kayak ayam ompong." Anak buahnya tertawa keras, menghina, semakin percaya bahwa cerita soal Sigit hanyalah mitos murahan. Di balik tatapan diamnya, Sigit sebenarnya sedang bergulat dengan sesuatu yang jauh lebih rumit. Tangannya mengepal, namun ia tahan keras-keras. Sigit tahu bahwa jika ia bergerak dengan amarah, terminal ini mungkin akan berubah menjadi kuburan massal. Ia juga tahu bahwa kadang, badai yang dilepaskan tanpa kendali justru membuka kembali masa lalunya, masa yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ia tidak ingin itu terulang. Namun setiap jeritan pedagang terdengar seperti pukulan bertubi-tubi di dada Sigit. Seorang bocah kecil berlari ke arahnya sambil menangis, memeluk kaki Sigit erat-erat. "Om, mereka ambil boneka saya, tolongin," suara bocah itu pecah. Sigit menunduk, menyentuh kepala anak itu dengan lembut. Hatinya bergetar, sekuat apapun ia menahan, setiap air mata orang kecil membuat kesabarannya terkikis. Ia menatap bocah itu dalam-dalam, lalu menoleh perlahan ke arah preman yang masih merusak kios pedagang. Pedagang mie ayam yang mengenal Sigit sejak lama mulai sadar sesuatu. Ia melihat cara napas Sigit berubah, melihat otot rahangnya mengeras. Dia, bukan tidak mau bergerak, gumamnya pelan kepada pedagang lain. Dia sedang menunggu sesuatu. Pedagang lain menelan ludah. Menunggu apa? Kesempatan, alasan, atau momen tertentu yang hanya Sigit sendiri yang tahu. Herman, yang merasa semakin percaya diri, mendekatkan wajahnya ke arah Sigit sambil membawa seikat uang hasil pemerasan. "Hei, kakek penjual mainan," katanya sinis. "Kau lihat ini sekarang wilayahku. Kalau kau pintar, angkat gerobakmu dan pergi sebelum aku hancurkan semuanya." Ia menyenggol mainan kayu Sigit dengan ujung sepatunya, membuat gasing jatuh ke tanah. Itu bukan ancaman biasa, bagi Sigit, itu penghinaan yang sangat dalam. Dan saat gasing itu berhenti berputar, Sigit membuka matanya. Pandangannya berubah. Tenang, tetapi bukan ketenangan yang damai. Ini adalah ketenangan seorang pemburu yang baru memutuskan waktunya untuk bergerak. Para pedagang yang melihatnya langsung merinding. Mereka tahu tanda itu. Mereka tahu momen itu sudah datang. Dan ketika badai itu bangkit, tidak ada satupun preman yang akan keluar dari terminal ini dengan cara yang sama seperti mereka masuk. Jeritan pecah dari sisi utara terminal. Seorang pedagang tua yang pincang, yang selama ini selalu tersenyum ramah kepada semua orang, ditarik paksa oleh dua anak buah Herman. Tangannya berusaha menahan gerobak kecil berisi beberapa botol minuman, namun tubuhnya yang lemah tidak mampu melawan. Saya tidak punya uang lagi," suaranya bergetar, penuh ketakutan. Namun salah satu preman justru menendangnya keras ke dada. Pedagang itu terhuyung dan jatuh tersungkur, wajahnya membentur aspal. Para pedagang menahan napas. Beberapa ibu-ibu menutup mulut mereka. Neri melihat darah mulai mengalir dari bibir pedagang tua itu. Preman yang baru memukulnya tertawa puas, lalu mengangkat lagi kerah baju pria tua itu. "Maksa banget, bayar atau mati. Gitu aja susah," teriaknya sambil menariknya lebih keras. Si pedagang merintih, tangannya terangkat, berusaha melindungi wajahnya yang rentan. Saat itulah Sigit bergerak, tidak terburu-buru, tidak berlari, namun langkahnya membawa keheningan aneh yang membuat beberapa pedagang langsung terdiam. Dari cara ia berjalan, orang-orang tahu, ini bukan lagi Sigit yang menahan emosi.
Ini adalah Sigit yang sudah membuat keputusan. Dan keputusan itu tidak akan bisa diubah siapapun. Tatapannya kini kosong dan tajam, seperti pisau yang baru saja diasah. Herman yang melihat gerakan itu, mengangkat alis, seolah akhirnya mendapat hiburan. Nah, akhirnya si jagoan bergerak, serunya sambil menertawakan. Namun tawa itu perlahan mati ketika melihat bagaimana para pedagang mundur memberi jalan kepada Sigit, seakan mereka takut tertular badai yang sedang bangkit dari tubuh pria parubaya itu. Tidak ada yang berani menyentuhnya, bahkan angin pun seolah menahan diri. Sigit berlutut di samping pedagang tua itu. Tangannya menyentuh pundak pria malang tersebut dengan lembut, sementara matanya menatap luka yang menganga. "Tenang, Pak, saya di sini," katanya pelan. Kalimat itu membuat pedagang tua itu menangis, bukan hanya karena sakit, tapi karena mendengar suara yang ia harapkan sejak tadi. Sigit membantu pedagang itu duduk, memastikan napasnya stabil, lalu berdiri perlahan, menghadapi para preman. Tatapan yang ia berikan membuat dua preman yang tadi memukul pedagang itu mundur setapak tanpa sadar. Mata Sigit bukanlah mata orang biasa. Ada sesuatu yang sangat dingin, sangat sunyi, dan sangat berbahaya di sana. Tatapan yang membuat orang merasakan seolah jantung mereka ditahan oleh tangan yang tak terlihat. Tatapan yang hanya dimiliki seseorang yang sudah terlalu sering melihat kematian dari jarak dekat. Salah satu preman berusaha menutupi rasa takutnya dengan teriak, "Apa lihat-lihat, mau sok jagoan?" Tapi suara itu terdengar goyah, tidak stabil. Preman itu mengayunkan tinju ke arah Sigit, gerakan cepat dan kasar, penuh amarah. Namun sebelum tinju itu bahkan mencapai wajahnya, Sigit menangkap pergelangan tangan si preman dengan satu gerakan halus dan dingin. Tidak ada suara bentakan, tidak ada gerakan besar, tapi bunyi krak, terdengar jelas, membuat semua yang menyaksikan merinding sekaligus terdiam membeku. Sigit melepaskan tangan preman itu begitu saja, seolah mematahkan ranting pohon yang rapuh. Preman itu jatuh berlutut, menjerit histeris sambil memegangi lengannya yang kini bengkok tak wajar. Sigit tidak menoleh lagi, ia hanya menatap anak buah Herman lainnya, satu persatu, dengan tatapan yang sama seperti seorang algojo yang baru memulai pekerjaannya. Dan di momen itu, semua pedagang sadar, badai yang mereka tunggu, akhirnya benar-benar bangkit. Terminal hari ini tidak akan berakhir dengan damai, karena Sigit sudah memilih untuk tidak diam lagi. Hening mendadak merambat di antara keramaian terminal yang sebelumnya riuh oleh teriakan dan ancaman. Sigit berdiri di tengah jalur angkot, tubuhnya kaku seperti patung, namun mata itu, mata yang selama ini teduh dan lelah, kini berubah gelap pekat. Para pedagang yang mengenalnya langsung terdiam. Mereka pernah melihat tatapan itu sekali, bertahun-tahun lalu, saat Sigit menghabisi seorang pemalak yang mencoba merampas dagangan seorang ibu. Tatapan itu bukan tatapan marah, tapi tatapan seseorang yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Herman menghentikan tawanya begitu melihat wajah Sigit. Bangsat tua ini siapa?" teriaknya, tapi ada getaran kecil di suaranya. Anak buahnya yang memukul pedagang cacat itu ikut menoleh, namun langkah mereka mundur setengah jengkal tanpa sadar. Ada sesuatu dari sosok Sigit yang terasa salah, terlalu tenang, terlalu gelap, seperti badai yang menunggu detik untuk meledak. Sigit menurunkan tubuh pedagang cacat itu dengan perlahan, memastikan lelaki tua itu bisa duduk bersandar pada gerobaknya. Tangan Sigit bergetar halus, bukan karena ragu, tapi karena amarah yang menekan dada. "Kau tak seharusnya menyentuhnya," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Namun kata itu menggema di kepala semua orang, membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa pedagang mulai mundur, takut terkena imbas. Mereka tahu benar reputasi Sigit, bukan sebagai preman, tapi sebagai mantan penjagal terminal, yang pernah menghilang setelah tragedi yang ia sesali seumur hidup. Mereka tahu, kalau Sigit sampai tersulut, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Herman, meski takut, mencoba memamerkan keberanian palsu. "Hei, kau pikir kau siapa ha? Ini terminal gue sekarang." Ia menunjuk Sigit dengan rantai besi sambil tertawa mengejek. Namun tawanya terdengar lebih seperti upaya menenangkan diri daripada menunjukkan dominasi. Anak buahnya juga menelan ludah, mereka melihat sendiri bagaimana udara di sekitar Sigit seolah berubah. Terasa berat, pekat, menekan. Sigit melangkah satu kali, hanya satu langkah kecil, tapi suara telapak kakinya seolah memecah udara. Herman dan anak buahnya seperti tersentak mundur spontan, seolah tubuh mereka bergerak tanpa perintah otak.
Jantung mereka berdetak lebih cepat. Pandangan mereka sedikit berkunang, seperti ada tekanan yang menghimpit dari semua arah. "Apa-apaan ini?" bisik salah satu dari mereka sambil memegangi dadanya. Tatapan dingin Sigit menyapu mereka satu persatu. Mata itu tak berkedip, tak ada ampun, tak ada ragu. Hanya amarah murni yang selama ini ia tekan. Dan amarah itu kini merembes keluar, seperti kabut gelap yang menyelimuti terminal. Beberapa pedagang bahkan harus memegangi dadanya sendiri, merasakan aura menekan itu ikut menghantam mereka. Ini bukan amarah biasa, ini amarah seorang mantan petarung yang pernah hidup dalam kekerasan, dan sudah lama berusaha menguburnya. "Herman," suara Sigit akhirnya keluar, pelan, datar, namun membuat semua bulu kuduk berdiri. "Kau sudah melampaui batas." Dan pada detik itu, semua yang melihat tahu. Badai yang selama ini ditahan Sigit akhirnya bangkit. Salah satu anak buah Herman, yang paling besar dan bertato di lengan, melangkah maju sambil mengerang marah. "Lu siapa?" "Ha!" Dengan amarah membabi buta, ia langsung mengayunkan pukulan berat tepat ke arah wajah Sigit. Para pedagang menahan napas, yakin Sigit akan terpukul. Namun yang terjadi justru membuat semua orang terdiam membeku. Dalam sekejap, tanpa suara, tanpa gerakan berlebihan, Sigit hanya memiringkan tubuhnya sedikit. Pukulan itu lewat begitu saja, menghantam udara kosong. Preman itu terkejut, belum sempat menarik kembali tangannya, Sigit sudah menangkap pergelangan tangannya dengan satu tangan, gerakan yang begitu sederhana namun terlalu cepat untuk diikuti mata. Ada sepersekian detik di mana semua terasa hening. Lalu, KRAKK, suara tulang patah bergema keras di terminal. Preman itu langsung menjerit tinggi, tubuhnya jatuh berlutut sambil memegangi lengannya yang kini tertekuk ke arah yang tidak mungkin secara manusiawi. Para pedagang menutup mulut, ngeri, sementara anak buah Herman lain melangkah mundur spontan. Sigit tidak berkata apa-apa, ekspresinya tetap tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja mematahkan tulang orang lain. Matanya hanya menatap preman yang mengerang di tanah, seolah sedang menilai apakah ia perlu bergerak lagi atau tidak. Dan justru itu yang membuat semua orang semakin takut. Sigit tidak marah secara liar, ia dingin, seperti algojo yang sedang memastikan pekerjaannya rapi. Herman terbelalak. Apaan itu?" Suaranya pecah, antara takut dan tidak percaya. Ia pernah melihat banyak orang berkelahi, bahkan pernah ditusuk di jalanan. Tapi apa yang ia lihat barusan, bukan pertarungan. Itu eksekusi bersih. Satu gerakan, satu korban. Tanpa tenaga berlebih, tanpa keributan. Seolah Sigit hanya membalikkan halaman buku. Anak buah Herman lainnya mulai saling pandang, sebagian sudah ingin kabur, namun tidak berani lari karena takut Herman akan menghajar mereka nanti. Sementara itu, pedagang yang tadi merasa tertekan oleh aura Sigit kini merasakan hal berbeda, sebuah rasa aman yang aneh, sekaligus ketakutan karena mengetahui kemampuan sebenarnya pelindung terminal mereka ini. Sigit menatap Herman perlahan, wajahnya tidak berubah. "Aku sudah bilang," ujarnya pelan, "kau melampaui batas." Suara itu datar, tapi justru itu yang membuat Herman bergidik, napasnya tercekat. Ia mulai sadar, lawannya bukan pedagang biasa. Bukan preman tua, bukan pensiunan petarung. Ini adalah seseorang yang sudah terlalu lama menahan diri. Dan itu, jauh lebih berbahaya dari apapun yang pernah Herman hadapi. Dengan satu preman tumbang dalam hitungan detik, semua orang tahu. Ini baru permulaan. Teriakan panik meletup dari salah satu anak buah Herman, lalu disusul gerakan serempak. 5 preman sekaligus menerjang Sigit seperti kawanan binatang liar. Mereka tidak memberi jeda, tidak memberi ruang bernapas, semua menyerang dengan pukulan, tendangan, dan senjata tumpul yang mereka sembunyikan di balik jaket. Para pedagang hanya bisa menutup wajah, tak berani melihat apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Namun Sigit tidak mundur, ia justru melangkah maju, seolah mengundang mereka. Dalam sekejap, tubuhnya bergerak cepat seperti bayangan yang dilepas dari kurungan. Sebuah siku menghantam dagu preman pertama, membuatnya terlempar ke belakang dan membentur meja pedagang. Belum sempat yang lain merespons, Sigit sudah memutar tubuh, menendang lutut preman kedua hingga terdengar bunyi patah basah yang membuat semua orang merinding. Preman ketiga mencoba menikam dengan pisau lipat, tapi Sigit menangkap tangannya sebelum bila itu menyentuh kulit. Dengan gerakan yang hampir tidak terlihat, Sigit memelintir pergelangan itu ke arah sebaliknya, klek, lalu langsung menendang perut pemiliknya hingga ia tersungkur, memuntahkan darah di tanah berdebu.
Yang keempat dan kelima ragu, tapi sudah terlambat. Sigit melompat pendek, menendang dada salah satu dari mereka hingga tubuhnya terpental dan menabrak gerobak mie ayam, membuat mangkuk beterbangan ke udara. Dalam transisi tanpa jeda, Sigit menekuk lengan preman terakhir, lalu menghantamkan kepalanya ke tiang terminal. Tubuh itu langsung terkulai, tidak bergerak, tidak mengerang. Tidak ada satupun dari mereka yang sempat berteriak. Semua terjadi terlalu cepat, terlalu senyap, dan terlalu rapi. Hanya suara tulang patah, tubuh jatuh, dan napas ketakutan yang terdengar. Para pedagang menatap pemandangan itu dengan campuran rasa kagum dan ngeri, seolah baru menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia biasa. Preman-preman yang masih tersisa, yang sebelumnya percaya bahwa mereka adalah penguasa jalanan, kini benar-benar ketakutan. Mereka mundur sambil gemetar. Salah satu dari mereka bahkan jatuh terduduk karena lututnya tak sanggup menopang tubuhnya setelah melihat rekan-rekannya tumbang tanpa perlawanan berarti. Sigit berdiri di tengah tumpukan tubuh, nafasnya tetap stabil, wajahnya tenang seperti abis berjalan santai. "Siapa lagi?" tanyanya pelan, hampir seperti bisikan. Tapi bagi para preman, suara itu terdengar seperti gong kematian yang dipukul di dalam kepala mereka. Mereka akhirnya sadar, ini bukan sekadar pria parubaya penjual mainan. Ini adalah teror yang berwujud manusia. Dan mereka baru saja membangunkannya. Terminal yang biasanya hanya dipenuhi suara klakson angkot dan teriakan pedagang kini berubah menjadi arena neraka. Suara benda jatuh menghantam lantai, meja terbalik, dan kaca pecah terdengar bersahut-sahutan. Teriakan singkat, yang terputus sebelum sempat berubah menjadi jeritan panjang, menyebar di udara seperti gemuruh badai. Orang-orang panik berlarian mencari tempat berlindung, sebagian bersembunyi di balik gerobak, sebagian lagi menutup telinga sambil berdoa agar semuanya segera berakhir. Seorang pedagang bakso berjongkok di balik gerobaknya yang roboh, melihat dengan mata berkaca-kaca ketika salah satu preman terhempas hingga menabrak tiang besi. Dentuman keras itu membuatnya menahan napas, berharap kekacauan ini tidak akan menghancurkan mata pencahariannya. Namun di hadapannya, pertarungan jauh lebih besar daripada sekadar kerusakan gerobak. Sigit melangkah di tengah kekacauan seperti mata badai, tenang, namun mematikan. Setiap gerakan kecil darinya menghasilkan dampak besar. Tendangan ringan membuat seseorang terpental beberapa meter. Hantaman siku membuat seorang preman jatuh tak bergerak. Para pedagang yang menonton dari kejauhan tidak lagi bisa membedakan mana bunyi benda pecah dan mana bunyi tulang patah. Herman, yang sejak tadi menyaksikan anak buahnya tumbang satu persatu, mulai menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Terminal yang seharusnya menjadi tempat ia menunjukkan kekuasaan kini berubah menjadi panggung kehancuran kelompoknya sendiri. Namun ia tidak dapat mundur, harga dirinya sebagai preman tidak mengizinkannya melarikan diri. Salah satu anak buah Herman yang masih tersisa mencoba melarikan diri melewati kerumunan. Tapi sebelum ia sempat mencapai pintu keluar terminal, Sigit sudah menarik kerah bajunya dan menghantamkannya ke tanah. Suara gedebuk keras terdengar, membuat beberapa orang spontan menjerit kecil dan menutup mata. Asap mulai mengepul dari gerobak gorengan yang terbalik, minyaknya tumpah dan menyala kecil. Seorang pemilik gerobak menangis pelan, takut api membesar. Namun ia tak berani bergerak mendekat untuk memadamkan, karena pertarungan masih berlangsung dan setiap langkah bisa menjadi langkah terakhir. Terminal kini benar-benar seperti medan perang. Orang-orang memandangi dari kejauhan, wajah mereka pucat, tangan gemetar. Bahkan polisi yang berada di luar terminal ragu untuk masuk, hanya memperhatikan dari jauh karena mereka mendengar suara hantaman yang tidak wajar, lebih mirip suara logam dihajar palu raksasa daripada manusia bertarung. Di tengah semua itu, hanya satu sosok yang tidak gentar, tidak lelah, dan tidak goyah. Sigit, yang kini bukan lagi sekadar pelindung terminal, melainkan badai ganas yang membela orang kecil dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan ini, baru pendahuluan menuju bentrokan yang lebih besar. Herman berdiri terpaku di tengah terminal yang porak-poranda, matanya tak berkedip melihat tubuh anak buahnya bergelimpangan di tanah. Beberapa tidak lagi bergerak, beberapa merintih pelan, dan sebagian lainnya hancur lebam tak dikenali bentuknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, ketakutan murni. Bukan takut pada polisi, bukan takut pada musuh, tetapi takut pada seseorang yang seharusnya hanyalah pria parubaya penjual mainan. Sigit tidak terlihat kelelahan sedikit pun. Nafasnya stabil, langkahnya mantap,
dan matanya kosong. Tidak ada amarah berlebihan, tidak ada emosi liar. Hanya tatapan dingin yang menusuk seperti pisau es ke dalam dada Herman. Tatapan itu membuat seluruh keberingasan Herman runtuh. Ia baru sadar, Sigit tidak sekadar melawan, dia mengeksekusi. Metodis, tenang, mematikan. Gila, kau ini apa? Suara Herman pecah, hampir tidak terdengar. Suara yang biasanya lantang dan penuh arogansi kini berubah menjadi gumaman ketakutan. Ia mundur beberapa langkah, kakinya gemetar. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa yang ia hadapi hanyalah manusia. Tapi saat ia melihat lagi tubuh anak buahnya yang terpelintir tak wajar, keyakinan itu lenyap. Sigit melangkah mendekat, langkahnya teratur seperti orang yang sedang berjalan di taman. Herman merasa setiap tapakan kaki Sigit membuat dadanya semakin sesak, seolah udara di terminal tiba-tiba menghilang. Para pedagang yang bersembunyi pun memperhatikan Herman dengan tatapan yang berbeda. Dulu mereka takut padanya, kini mereka melihat seorang pengecut yang kehilangan kuasa. Ternyata, selama ini aku yang salah. Herman tersenyum getir, tapi senyuman itu lebih mirip raut orang yang kehilangan akal. Ia menelan ludah, menatap Sigit yang hanya berdiri beberapa meter darinya. Aku pikir terminal ini milikku. Aku pikir aku bisa ambil apapun. Tapi ternyata, Herman berhenti, suaranya serak. Terminal ini milik orang yang bisa melindunginya, jawab Sigit pelan. Suaranya tidak keras, tapi cukup membuat bulu kuduk Herman meremang. Tidak ada ancaman dalam intonasinya, namun justru itulah yang paling membuat Herman takut. Sigit tidak perlu mengancam untuk membuat seseorang ingin menghilang dari dunia. Herman memutar kepala, mencari jalan kabur. Tapi setiap sudut terasa buntu, seakan gelap. Para pedagang memandangi dengan sorot mata yang tidak memberinya simpati sedikitpun. Keringat mengalir dari pelipisnya, jantungnya memukul dadanya seperti ingin melarikan diri lebih cepat dari tubuhnya sendiri. Untuk pertama kalinya, Herman benar-benar sadar. Ia bukan sedang berhadapan dengan manusia biasa. Ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang berada jauh di luar dunia para preman. Sebuah kekuatan yang seharusnya tidak pernah ia bangunkan. Terminal mendadak tenggelam dalam kesunyian yang menyesakkan. Suara angkot yang biasanya ribut, teriakan pedagang, bahkan napas orang-orang yang bersembunyi, semua hilang, seakan dunia menahan detik-detik penting di hadapan mereka. Dua sosok berdiri saling berhadapan di tengah lantai terminal yang berantakan, Sigit, si penjual mainan yang tenang, dan Herman, preman paling brutal yang kini wajahnya pucat ketakutan. Herman menarik napas panjang, mencoba mengendalikan getaran di tangannya. Ia berusaha memulihkan wibawa, memaksa dirinya terlihat berani. Kalau kau pikir aku akan lari, kau salah besar, katanya dengan suara serak. Tapi nada itu tidak lagi penuh arogansi. Itu lebih seperti suara orang yang memaksakan keberanian karena tidak ada pilihan lain. Sigit tidak menjawab, tatapannya tetap stabil, seperti air yang tidak pernah bergelombang. Ia berdiri tegak, tanpa menunjukkan pose bertarung, tanpa ancang-ancang. Justru ketenangan itulah yang membuat Herman semakin gugup. Rasanya seperti sedang berhadapan dengan seseorang yang sudah tahu bagaimana alur duel berakhir, dan hasilnya tidak pernah memihak Herman. Beberapa pedagang yang bersembunyi mulai mengintip dari balik gerobak. Sigit pasti menang, bisik salah satu dari mereka, namun suaranya tidak mengandung kegembiraan. Semuanya dipenuhi kecemasan melihat dua kekuatan berbeda dunia sedang bersiap saling menghancurkan. Satu kesalahan saja, nyawa bisa melayang. Herman lalu mengambil langkah maju, mencoba menutupi rasa takutnya. Kau pikir cuma kau yang bisa bertarung, hah? Teriaknya, memaksa tubuhnya tegang. Ia memutar bahu, mengepalkan tangan, mencoba menunjukkan bahwa ia masih raja di dunia jalanan. Tapi mata Sigit tidak berubah, dingin, seolah tidak menganggap Herman ancaman serius. Tangan Herman gemetar sebelum akhirnya ia melangkah cepat dan mengayunkan pukulan keras ke arah kepala Sigit. Pukulan yang, pada masa lalu, telah merobohkan banyak musuh. Namun bagi Sigit, gerakan itu terasa lambat. Dengan satu langkah kecil ke samping, ia menghindar sambil menatap Herman seperti menonton gerakan anak kecil yang belajar memukul. Pukulan pertama Herman meleset, disusul teriakan frustasi. Ia kembali menyerang dengan tendangan, lalu siku, lalu pukulan bertubi-tubi. Namun Sigit hanya bergerak sedikit demi sedikit, menghindari semuanya tanpa usaha berarti. Orang-orang yang menyaksikan mulai sadar, bukan Herman yang sedang menyerang, Sigitlah yang sedang membiarkan dia menyerang.
Dan ketika Herman mulai kehilangan napas, kehilangan ritme, kehilangan keberanian yang tadinya ia paksakan, Sigit akhirnya berbicara, dengan suara tenang yang membuat seluruh terminal merinding. Sudah selesai. Kalimat itu menandai dimulainya duel sebenarnya, dan semua orang tahu, saat Sigit mulai bergerak, nasib terminal akan ditentukan dalam hitungan detik. Herman akhirnya mengambil keputusan yang ia tahu penuh resiko. Dengan teriakan putus asa, ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan pisau lipat yang berkilat tajam di bawah lampu terminal. Orang-orang yang melihatnya menahan napas serempak. Pisau itu bukan sekadar senjata, itu adalah tanda bahwa Herman sudah tidak peduli pada aturan, harga diri, bahkan nyawanya sendiri. Ia hanya ingin bertahan hidup dari sosok yang telah menghancurkan seluruh pasukannya. Dengan gerakan liar, Herman menerjang maju dan mengayunkan pisau ke arah Sigit. Ayunan pertama begitu cepat, begitu beringas, hingga membuat beberapa pedagang yang menonton menjerit kecil. Namun bagi Sigit, serangan itu seperti gerakan lambat. Ia hanya memiringkan tubuhnya sedikit, membiarkan pisau itu meleset dengan jarak tipis dari bajunya. Tidak ada ketegangan, tidak ada panik. Tatapannya tetap sama, dingin, tenang, tak tergoyahkan. Herman mengyar, lalu menyerang lagi. Pisau menusuk ke depan, mengiris udara, mengayun ke kanan, lalu ke kiri. Serangannya kacau, namun mematikan. Setiap gerakan membawa niat membunuh yang jelas. Namun Sigit menghindari semuanya dengan langkah-langkah halus yang nyaris tidak terlihat. Seolah dia sudah tahu kemana pisau itu akan diarahkan bahkan sebelum Herman menggerakkan tangannya. Teriakan frustrasi Herman semakin keras. "Diam kau, lawan aku," raungnya sambil mengayunkan pisau seperti orang tenggelam yang meraih apapun yang bisa menyelamatkan dirinya. Tapi teriakan itu hanya membuatnya terlihat semakin putus asa. Sigit tetap hening, bergerak seperti bayangan yang tidak bisa disentuh. Satu ayunan pisau hampir mengenai wajah Sigit, tapi ia menunduk sedikit, lalu melangkah maju, hanya satu langkah kecil. Namun langkah itu membuat Herman panik. Jarak mereka kini terlalu dekat, dan Herman tahu ia kehilangan keunggulan senjatanya. Ia mundur refleks, mencoba menjaga jarak, tapi tubuhnya gemetar dan ritmenya kacau. Sigit menatap mata Herman tanpa berkedip. Tatapan itu bukan ancaman, tapi penghakiman. Seolah Sigit sedang menilai apakah duel ini masih perlu dilanjutkan atau sudah waktunya diakhiri. Dan tatapan itulah yang menghancurkan mental Herman lebih cepat daripada pukulan manapun. Herman merasa seperti dirinya bukan sedang bertarung melawan manusia, tetapi melawan nasib buruk yang tak bisa ia hindari. Frustrasi berubah menjadi ketakutan murni. Herman kembali menyerang dengan tusukan diarahkan ke perut Sigit. Namun kali ini, Sigit tidak menghindar ke samping. Ia hanya mengangkat tangan, menangkap pergelangan Herman sebelum pisau mendekat. Gerakan itu begitu cepat hingga para pedagang tidak sempat melihat prosesnya, hanya hasilnya. Dalam genggaman Sigit, tangan Herman terkunci tak bisa bergerak. Pisau masih berkilat di udara, namun kini tidak lagi mengancam. Herman melihat wajah Sigit dari jarak dekat, wajah tanpa emosi, dan pada saat itu ia tahu, duel sebenarnya baru saja dimulai. Dan dialah yang berada di ujung kehancuran. Herman, yang kini semakin putus asa, memutar tubuhnya dengan gerakan liar, memanfaatkan satu celah kecil yang diberikan Sigit. Dengan cepat, pisau itu menyayat lengan Sigit, meninggalkan goresan dalam dan darah merah segar menetes ke tanah. Suasana terminal seakan berhenti sejenak, para pedagang menahan napas, takut melihat pelindung mereka terluka. Namun anehnya, Sigit tidak berteriak, tidak mundur, dan tidak terlihat kesakitan. Mata tenangnya kini berubah, ada kilatan gelap yang muncul, sebuah intensitas yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Darah itu seakan membangunkan sesuatu yang terkubur dalam dirinya selama bertahun-tahun, sisi gelap yang selama ini ditahan demi hidup damai. Herman menatap lekat, merasa berhasil. "Hahaha, akhirnya kau terluka," teriaknya, suara penuh kemenangan semu. Tapi pandangannya segera berubah menjadi cemas. Ada sesuatu di mata Sigit, sesuatu yang membuat Herman menelan ludah. Kilatan itu bukan hanya kemarahan biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan, sesuatu yang membuat waktu terasa melambat. Sigit mengangkat lengan yang berdarah, menatap Herman dengan dingin. Napasnya tetap teratur, langkahnya stabil, namun aura yang keluar dari tubuhnya berbeda. Anak buah Herman yang tersisa mundur setapak, merasakan hawa menekan yang belum pernah mereka alami. Mereka tahu, ini bukan lagi duel biasa,
Ini adalah pertarungan hidup dan kematian yang dimulai dari luka kecil. Pedagang yang bersembunyi menahan napas. Mereka melihat perubahan dalam diri Sigit, bukan hanya amarah, tetapi kekuatan yang jauh lebih gelap, yang selama ini disembunyikan di balik senyum tenang dan gerak lambat. Ada aura pembalasan yang membara, sebuah energi yang membuat para preman merasa seolah-olah mereka sudah berada di ambang kematian. Herman mencoba menyerang lagi, kali ini dengan agresi yang lebih liar, namun gerakannya mulai terbaca. Sigit bergerak secepat kilat, menangkis dan membalas dengan satu pukulan ringan ke bahu Herman, cukup untuk membuatnya terhuyung. Setiap gerakan Sigit kini penuh dengan kekuatan yang mengerikan, kecepatan dan presisi yang membuat Herman semakin ketakutan. Darah yang menetes dari lengan Sigit kini seperti pemantik bagi sisi gelapnya. Wajahnya menegang, otot-ototnya menegangkan, dan langkahnya menjadi semakin agresif. Preman-preman yang menonton dari kejauhan bergidik. Mereka tahu, mereka bukan hanya menghadapi Sigit, mereka menghadapi sisi gelap yang selama ini terkubur dalam dirinya, sisi yang bahkan Herman tidak pernah bayangkan ada. Di tengah kekacauan itu, terminal terasa seperti medan perang yang telah berubah arah. Sigit berdiri tegap, lengan berdarah, mata memancarkan aura gelap yang menakutkan. Semua orang tahu satu hal, luka pertama ini bukan kelemahan, melainkan pemicu bagi kekuatan yang akan menghancurkan Herman dan semua anak buahnya. Luka di lengannya seakan menjadi pemicu yang melepaskan semua energi Sigit yang selama ini tertahan. Ia menatap Herman dengan tatapan dingin dan tak tergoyahkan. Dalam sekejap, Sigit melangkah maju, menghindari ayunan pisau berikutnya, dan dengan satu gerakan cepat, tangannya mencengkeram pergelangan Herman. Pisau itu terlepas dari genggaman preman itu dengan bunyi logam yang keras dan jatuh berguling ke lantai terminal. Herman terkejut, matanya melebar. Apa? Suaranya terhenti, napasnya tercekat. Ia baru sadar bahwa ia tidak lagi memegang kendali pertarungan. Sigit kini bergerak seperti bayangan, tenang, presisi, dan mematikan. Setiap langkahnya terasa membawa ancaman kematian yang nyata. Tanpa jeda, Sigit menangkis serangan lain yang datang dari Herman dan langsung membalas. Pukulan pertama menghantam perut Herman, membuatnya tersungkur ke belakang. Pukulan kedua menubruk bahu, menembus pertahanan, dan membuat Herman terhuyung. Setiap gerakan Sigit membawa kekuatan amarah yang telah ia tahan bertahun-tahun, terhimpun dalam satu serangan mematikan. Para pedagang menatap dengan campuran kagum dan ngeri. Mereka belum pernah melihat Sigit bergerak seperti ini, lebih cepat, lebih kuat, lebih menakutkan daripada saat ia hanya mempertahankan diri. Anak buah Herman yang tersisa gemetar melihat pemimpin mereka dihajar dengan brutal, setiap pukulan terasa menghancurkan tidak hanya tubuh, tapi juga mental mereka. Herman mencoba bangkit dan menangkis pukulan, namun tangannya terasa berat, tidak sekuat sebelumnya. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Setiap pukulan yang mendarat membuatnya semakin menyadari bahwa lawannya bukan manusia biasa. Ia mencoba melawan, tapi Sigit sudah terlalu cepat, terlalu terlatih, dan terlalu ganas untuk diimbangi. Dalam hitungan detik, Sigit menumbangkan Herman ke lantai terminal dengan serangkaian pukulan yang membuat kepala Herman bergetar hebat. Setiap pukulan menimbulkan dentuman keras, mengguncang terminal yang sebelumnya sunyi tegang. Darah bercampur keringat, debu beterbangan, dan aroma ketakutan memenuhi udara. Herman menjerit, mencoba melawan, namun setiap pukulan yang datang lebih cepat, lebih presisi, dan lebih menghancurkan daripada sebelumnya. Tubuhnya terpental ke meja yang roboh, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan murni, ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan atau hindari. Dan ketika Sigit berhenti sejenak, berdiri tegap di atas Herman yang tersungkur, semua pedagang yang menyaksikan tahu satu hal, ini bukan lagi pertarungan biasa. Ini adalah balasan dari seseorang yang selama bertahun-tahun menahan amarah, dan kini semua energi itu dilepaskan dalam satu serangan yang mematikan. Herman tergeletak di lantai terminal, napasnya tersengal dan tubuhnya gemetar hebat. Setiap otot terasa lelah, setiap sendi nyeri, dan darah bercampur keringat menetes di wajahnya. Ia menatap Sigit dengan mata penuh ketakutan, suara serak terdengar saat ia berlutut. Tolong, aku menyerah, jangan bunuh aku, katanya, gemetar seperti anak kecil yang kehilangan pegangan di tengah badai. Sigit menatapnya dingin, tubuhnya tegap, tangan masih mengepal sedikit karena amarah yang baru saja dilepaskan. Semua pedagang menahan napas, takut akan gerakan berikutnya. Mereka tahu Herman sudah kalah secara fisik,
tetapi mereka juga tahu Sigit bukan orang yang membiarkan ancaman kembali hidup begitu saja. Herman mengangkat tangan, mencoba merayu dengan kata-kata putus asa. Aku janji, aku nggak akan kembali, aku akan pergi dari sini. Suaranya penuh ketakutan, namun Sigit tahu itu hanyalah kata-kata. Ia pernah melihat preman seperti Herman sebelumnya, janji manis yang mudah dilupakan begitu kesempatan muncul. Terminal tidak akan pernah aman selama Herman masih hidup. Para pedagang menatap dengan campur aduk. Mereka takut, tetapi juga lega melihat Sigit memegang kendali. Mereka tahu, setelah melihat semua anak buah Herman tumbang dan sekarang Herman sendiri berlutut, hanya satu keputusan yang bisa membuat terminal benar-benar aman. Sigit melangkah mendekat, setiap tapak kakinya bergema di lantai terminal yang berantakan. Ia berhenti tepat di depan Herman, menundukkan tubuhnya sedikit sehingga matanya sejajar dengan Herman. Tatapan Sigit tajam, dingin, dan penuh ketegasan, sebuah tatapan yang berkata, tidak ada kompromi untuk ancaman yang sudah terlalu sering menghancurkan orang kecil. Herman menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat, seolah menyadari bahwa hidupnya kini tergantung sepenuhnya pada keputusan Sigit. Tapi Herman juga tahu, apapun yang ia lakukan, rasa takut itu tidak akan hilang. Terminal ini telah melihat sisi lain Sigit, sisi yang tidak bisa ditantang lagi. Sigit menghela napas panjang, menatap sekeliling terminal. Pedagang-pedagang kecil yang selama ini hidup di bawah teror Herman kini menatapnya dengan harapan. Mata mereka penuh rasa percaya, meski juga takut akan apa yang baru saja terjadi. Semua itu membebankan tanggung jawab berat di pundak Sigit, bukan hanya untuk menang, tapi memastikan keamanan terminal selamanya. Dan akhirnya, Sigit menundukkan kepala sebentar, lalu mengangkat tinju ke udara. Herman, yang masih berlutut, menatapnya dengan napas tersengal, sadar sepenuhnya bahwa tak ada lagi jalan kembali. Terminal ini sudah tidak akan pernah sama lagi, dan Sigit telah menegaskan siapa yang berkuasa di sini. Herman masih berlutut, napasnya tercekat, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap Sigit dengan mata penuh ketakutan dan penyesalan. Semua anak buahnya telah tumbang, terminal berantakan, dan kini ia sendirian menghadapi kekuatan yang selama ini ia remehkan. Ia tahu, tidak ada jalan keluar. Terminal ini bukan lagi wilayahnya, dan orang yang berdiri di hadapannya bukan manusia biasa. Sigit berdiri tegap, tatapannya dingin menembus jiwa Herman. Setiap gerakan badannya terkendali, setiap langkahnya mantap. Ia tidak tergesa, tidak berteriak, tidak memaki. Hanya satu tujuan, memastikan ancaman yang telah lama menghancurkan kehidupan pedagang kecil ini berakhir selamanya. Herman mencoba meraih pisau yang jatuh di lantai, tetapi tangannya gemetar terlalu parah. Ia tahu, jika ia menyerang lagi, itu hanya akan mempercepat akhir yang menantinya. Tolong, aku menyerah, suara Herman pecah, namun tidak ada lagi ampun di mata Sigit. Kali ini bukan peringatan, bukan demonstrasi kekuatan, tetapi keputusan yang harus diambil. Dalam satu gerakan halus tapi mematikan, Sigit melompat mendekat, mengunci tubuh Herman, dan dengan tenaga yang terkontrol namun penuh amarah, menghantamkan tubuhnya ke lantai terminal. Suara benturan keras bergema di udara. Para pedagang menahan napas, takut menatap, namun juga sadar bahwa inilah akhir yang tidak bisa dihindari. Tubuh Herman terguling, tak bergerak lagi. Darah bercampur debu menempel di wajah dan bajunya, membentuk pemandangan brutal namun membebaskan. Tidak ada jeritan panjang, tidak ada drama tambahan. Semua berakhir dalam hitungan detik, dengan satu gerakan terakhir yang menentukan. Pedagang-pedagang yang bersembunyi perlahan muncul dari tempat persembunyian mereka, mata mereka masih berkaca-kaca. Mereka melihat Sigit berdiri di tengah kekacauan, napasnya teratur, wajahnya tenang, namun aura yang keluar terasa berat, menyeramkan, namun meyakinkan bahwa terminal kini aman. Seorang ibu pedagang memeluk anaknya, menatap Sigit dengan mata penuh rasa syukur. "Terima kasih, kau menyelamatkan kami," bisiknya pelan. Pedagang lain mengangguk, meski takut masih tersisa, tapi lega mengalahkan rasa cemas yang selama ini menghantui mereka. Dan saat Sigit menatap terminal yang mulai tenang, ia tahu satu hal pasti, nama Herman, sang preman kejam, telah berakhir. Terminal kini bebas dari teror, dan hanya ada satu penguasa yang akan melindungi pedagang kecil, Sigit, penjual mainan yang kini menjadi legenda hidup di mata mereka. Berita tentang tewasnya Herman dan seluruh kelompok premanannya menyebar ke seluruh penjuru terminal dengan cepat.
Para pedagang yang dulu hidup dalam ketakutan kini tersenyum lega, suara tawanya kembali memenuhi lorong-lorong yang sebelumnya senyap penuh kecemasan. Terminal, yang sempat menjadi medan perang brutal, perlahan berubah menjadi tempat yang aman bagi semua orang. Tidak ada lagi teriakan ancaman atau ketukan rantai besi di pintu gerobak. Para sopir angkot berhenti menundukkan kepala saat lewat, tidak perlu takut dengan preman yang menunggu. Semua orang mulai menata kembali lapak mereka, membersihkan sisa-sisa kekacauan, dan menatap Sigit dengan rasa hormat yang tulus. Ia bukan sekadar pelindung, tetapi simbol perubahan yang nyata. Anak-anak yang biasanya bermain di lorong terminal kini kembali berlarian dengan tawa riang, tanpa rasa takut. Pedagang muda yang dulu harus menurunkan barang dagangannya karena preman mengancam, kini bisa menjajakan dagangan dengan bebas. Terminal kembali menjadi pusat kehidupan, tempat bertemu, berbicara, dan berdagang tanpa bayang-bayang kekerasan. Sigit berdiri di tengah terminal, di dekat gerobak mainannya yang sederhana. Ia memandangi suasana yang kembali normal, wajahnya tenang, namun matanya tetap waspada. Ia tahu, kedamaian yang baru ini harus dijaga, dan peranannya bukan hanya sesaat, ia harus memastikan terminal tetap aman dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Beberapa pedagang mendekat, membawa makanan dan minuman untuk Sigit sebagai ungkapan terima kasih. Ia menolak dengan senyum sederhana, menepuk pundak mereka, dan berkata bahwa yang ia lakukan adalah kewajibannya. Namun di mata mereka, Sigit bukan lagi sekadar penjual mainan. Ia adalah pelindung sejati, penjaga yang membuat mereka merasa aman di tanah mereka sendiri. Para pedagang yang dulu takut dengan kekerasan preman kini mulai bercerita pada yang muda tentang keberanian Sigit. Legenda itu menyebar, dari gerobak ke gerobak, dari ujung terminal ke ujung lainnya. Nama Sigit mulai dikenal tidak hanya sebagai penjual mainan, tetapi sebagai simbol perlindungan bagi orang kecil. Siang berubah sore, dan terminal tetap hidup dengan ritme normal. Angkot lalu lalang, penjual makanan menata dagangan, dan suara tawar-menawar memenuhi udara. Tidak ada lagi jeritan, tidak ada lagi ancaman. Hanya kehidupan yang berjalan damai, berkat keberanian satu orang yang menegakkan keadilan. Dan di tengah semua itu, Sigit tetap berdiri, sederhana, namun tegap. Terminal kini aman, pedagang kecil bisa bernapas lega, damai telah kembali, dan legenda Sigit, penguasa yang melindungi, mulai terukir dalam hati semua orang. Nama Sigit kini tersebar ke seluruh penjuru kota. Cerita tentang keberaniannya menghadapi Herman dan kelompok premanannya menjadi bahan pembicaraan di pasar, terminal, bahkan warung kopi. Orang-orang tidak membicarakan darah dan kekerasan semata, tetapi keberanian seorang pria biasa yang melindungi yang lemah. Ia menjadi simbol harapan bagi para pedagang kecil yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Para pedagang menyambut Sigit dengan senyuman dan hormat. Setiap gerobak yang ia lalui menyalami atau memanggil namanya. Mereka membawa hadiah kecil, buah, makanan ringan, atau minuman, sebagai bentuk terima kasih. Tidak ada yang memandangnya sebagai penakluk atau pembunuh, melainkan sebagai pelindung yang selalu hadir saat dibutuhkan. Kisahnya menyebar dari mulut ke mulut. Anak-anak di terminal mulai meniru caranya menegakkan keadilan, bermain peran sebagai Sigit kecil-kecilan, melindungi mainan atau teman mereka dari anak yang nakal. Legenda itu hidup, bukan sebagai kisah kekerasan, tapi sebagai teladan keberanian dan perlindungan. Sigit tetap sederhana, ia masih menjajakan mainan dari gerobaknya, tersenyum pada anak-anak, dan sesekali membantu pedagang menata barang dagangan. Namun tatapannya kini berbeda, ada kedalaman dan kewibawaan yang lahir dari pengalaman menghadapi kegelapan manusia. Ia tidak menjadi raja terminal, tapi ia menjadi penjaga yang dihormati tanpa perlu menunjukkan kekerasan lagi. Para pedagang yang dulu takut pada preman kini berdiri tegap, mengingatkan satu sama lain tentang keberanian dan keadilan. Mereka tahu, selama Sigit ada, terminal aman. Ia bukan penguasa dengan rantai atau kekerasan, tetapi penguasa hati, yang membuat setiap orang merasa terlindungi dan dihargai. Kota pun mulai mengenal namanya. Pedagang dari terminal lain datang untuk mendengar cerita, bertanya, atau sekadar menatap sosok pria sederhana yang mampu mengubah terminal menjadi tempat aman. Sigit menjadi legenda, bukan karena dendam, tapi karena kasih dan perlindungan yang tulus. Pada setiap sudut terminal, orang-orang membicarakan keberaniannya, memuji ketenangannya, dan mengenang bagaimana ia menghadapi Herman dan kelompoknya. Kisah itu memberi inspirasi,
bahwa kekuatan sejati tidak selalu berasal dari senjata atau kekuasaan, tetapi dari keberanian melindungi yang lemah. Dan di tengah keramaian terminal yang kembali hidup, Sigit tetap berdiri dengan gerobak mainannya, tersenyum sederhana. Ia bukan hanya penjual mainan biasa. Ia adalah legenda yang hidup, penguasa hati terminal, pelindung rakyat. Kecil, dan simbol bahwa keberanian bisa mengubah dunia menjadi lebih aman bagi mereka yang lemah. Bab 20 Penguasa Terminal. 8 paragraf, epilog dramatis, menutup cerita, dan menegaskan peran Sigit. Terminal kini kembali ramai seperti sedia kala, tapi aura ketenangan dan aman menyelimuti setiap lorong. Suara pedagang menawar, tawa anak-anak, dan klakson angkot mengisi udara tanpa ada rasa takut. Di tengah semua itu, Sigit kembali berdiri di gerobak mainannya, tersenyum sederhana sambil menata mainan yang dijualnya. Namun semua orang tahu, di balik senyum itu tersimpan sosok penguasa yang tidak akan ditantang. Para pedagang menatapnya dengan hormat. Tidak ada yang menyebutnya raja, karena Sigit bukanlah penguasa dengan kekerasan atau ancaman. Ia adalah pelindung, penjaga terminal yang selalu siap membela orang kecil, menjaga ketertiban, dan memastikan tidak ada lagi preman yang berani mengganggu. Setiap langkahnya di terminal terasa mantap, penuh kewibawaan alami yang membuat semua orang merasa aman. Anak-anak masih berlarian di sekitarnya, memainkan mainan yang dibeli dari gerobak Sigit. Mereka menatapnya dengan kagum, menirukan gerakan tenangnya, dan berbicara dengan rasa hormat. Bagi mereka, Sigit bukan sekadar penjual mainan. Ia adalah pahlawan yang nyata, seseorang yang mampu menghadapi kegelapan untuk melindungi yang lemah. Pedagang-pedagang kecil mulai bercerita satu sama lain, mengenang hari-hari ketika Herman dan anak buahnya menguasai terminal. Kini, cerita itu tidak lagi membuat mereka takut, tapi menjadi pengingat akan keberanian dan perlindungan yang diberikan oleh Sigit. Setiap orang yang melihatnya tahu bahwa selama Sigit ada, terminal ini aman. Sigit tetap sederhana. Ia menolong pedagang menurunkan barang dagangan, membetulkan gerobak yang rusak, atau sekadar memberi nasihat kepada anak muda yang ingin belajar berdagang. Semua tindakan kecil itu menegaskan satu hal, kekuatan sejati bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Mata Sigit sering menatap sekeliling, mengawasi setiap sudut terminal. Ia tahu ancaman bisa muncul kapan saja, tapi ia siap. Bukan karena ia haus kekuasaan, tetapi karena tanggung jawabnya sebagai pelindung. Setiap gerakan dan keputusan yang ia ambil selalu untuk memastikan bahwa orang kecil tidak lagi menjadi korban. Para pedagang mulai menempelkan poster kecil, menggambar ilustrasi Sigit di gerobak mereka, atau sekadar menyebut namanya dengan hormat. Legenda Sigit tidak lagi berupa cerita horor atau kekerasan, tapi simbol perlindungan yang nyata, seorang pria biasa yang menjadi penguasa terminal dengan hati besar. Dan di tengah hiruk-pikuk terminal yang damai, Sigit tetap berdiri di gerobaknya, tersenyum, dan menyapa setiap orang yang lewat. Ia bukan raja preman, bukan penakluk, bukan penguasa dengan ketakutan. Ia adalah penguasa terminal sejati, penjaga, pelindung, dan legenda hidup yang selalu siap membela orang kecil dengan nyawanya.